Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Nah, orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau saya engkau takdir mati, ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi itu suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita ada salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan, dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak radi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Karena nama ini penting. Pentingnya begini, ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyaklah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta, hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil, namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung ra kiai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah, itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang, ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa. Akhirnya mereka bilang, ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb,
Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Gak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya kana butuh, iya kana stain. Soal salah ya salah aja ya. Sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi. Kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa tuh? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa nggak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati,
anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh, mati juga baik karena mengakhiri segala itu. Di antara cara-cara Allah untuk menjelaskan manusia itu pakai al-amsal. Al-amsal itu maknanya analogi yang mudah difahami manusia. Jika di surat Waqiah misalnya, kita cari surat-surat yang terkenal, Allah itu dengan sangat mengharukan, padahal Allah adalah Tuhan. Jadi dengan sangat mengharukan ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusabbihun. Mbok ya kalau nyembah yang perlu disembah itu mbok yang punya reputasi menciptakan. Intinya Allah itu ingin mengajari kita. Pertama Allah cerita tentang kualifikasi jadi Tuhan. Itu Allah sangat fair sekali. Kita misalnya baca di awal juz 26. Allah mempersilahkan orang berpikir terbuka sampai Allah ngendikan qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain saya, kata Allah. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain Allah. Tapi aruni madza khalaqu minal ardi. Lalu yang kalian pertuhankan itu reputasinya apa ketika langit diciptakan? Aruni madza khalaqu minal ardi. Orang-orang yang kalian tuhankan itu reputasinya apa ketika bumi saya ciptakan? Misalnya orang kafir Mekah menyembah Lata, Uzza, Hubal. Apa mereka ikut menciptakan bumi? Orang Mesir dulu menyembah Fir'aun. Apakah Fir'aun ikut menciptakan bumi yang lahirnya saja di bumi? Sehingga terus dengan kesadaran-kesadaran itu orang akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam cerita-cerita di tafsir, salah pahamnya Fir'aun itu belum sembuh atau tidak mau sembuh ketika Nabi Musa ditanya, wa ma Rabbul Alamin, lalu Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles begini. Soal bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Setahu saya jalan-jalan di mana-mana dituhankan saya. Karena pas itu Fir'aun penguasa Mesir. Nah, soal Tuhan langit, kata ini yang paling parah dari Fir'aun. Juga bahaya bagi kita. Saya ulang lagi, juga bahaya bagi kita. Dia bilang ke Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun yang bagian nangani bangunan. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang setinggi-tingginya. Saya mau naik ke sana. Kemudian saya ingin melihat Tuhannya Musa. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Apa betul ada di langit? Nah, ini sama-sama repot. Saya katakan bahaya bagi kita begini. Andaikan Fir'aun itu berkeyakinan Tuhan kita di langit dan dia naik betul, itu pasti tidak melihat Allah. Kita yang muslim saja tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun. Dan kalau tidak melihat, dia akan berpikiran Tuhan itu tidak ada. Ini kan repot. Padahal dia bikin piramida itu supaya melihat Tuhannya Musa. Sementara Fir'aun tidak akan mungkin melihat Tuhan. Kita saja tidak mungkin, apalagi Fir'aun. Maka di sini dibutuhkan kecerdasan. Ini pentingnya Nabi. Nabi itu di antara sifatnya harus fatonah, punya kecerdasan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi definisi Tuhannya langit dan bumi itu Fir'aun masih nggak mau sembuh dari kesesatannya. Akhirnya Nabi Musa beralih argumentasi, dan itu cukup menyudutkan Fir'aun, yaitu dengan mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yaitu yang menuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Akhirnya di komunitas itu, di rapat itu, karena pas itu banyak pengawalnya, juga banyak punggawanya, kalau sekarang mungkin ya banyak kabinetnya. Tuhan itu siapa? Musa, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu separuh dari pengawal Fir'aun itu hanya yang Islam. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti nenek moyangnya itu tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir, ada tahun kelahirannya, ada KTP-nya, ada mungkin aktenya. Ini kan jadi aneh. Makanya nyifati Tuhan dengan istilah Tuhanmu dan yang nuhani leluhur kamu.
mereka baru tersentak sadar ya kalau Tuhan banyak Tuhannya siapa? Tuhannya aja baru lahir kemarin. Nah, itu termasuk argumentasi yang mematahkan keangkuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu juga cara-cara kita untuk mendekatkan Allah lewat membaca Al-Quran. Di membaca Al-Quran itu qiraatan wa tadabburan, membaca secara kita baca atau ya syukur-syukur diangan-angan.